Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Shallallahu wasallam ala rasulil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik. Kembali dari saudara, sekarang kita masuk ke materi tentang rukun Islam. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu adalah materi tentang syahadat. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya kabarnya dulu nih. Gimana? Baik nggak Bayu kabarnya? Alhamdulillah. Sholatnya lancar? Lancar. Ya putus-putus sebagai orang Islam. Nabila, make upnya masih di dia apa enggak? Itu bau wangi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran baru tentang sholat. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran baru, materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Sebelum sholat apa? Syahadat. Telah kita ketahui bahwa syahadat itu adalah salah satu rukun Islam yang pertama. Di mana orang yang mau masuk Islam harus syahadat. Syahadat ada berapa? Ada berapa syahadat? Ada dua. Yang pertama syahadat kepada Allah dan kepada Rasul. Coba diperhatikan tentang syahadat di mana bacaannya. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, masya Allah semua. Harus hafal karena kita sebagai orang Islam harus bisa mengerti tentang syahadat. Kalau bukan karena adanya syahadat kita nggak bakal bisa masuk Islam. Ya, orang yang ketika mu'alaf, yang tadinya orang kafir, orang muslim masuk agama Islam diawali dengan syahadat sama dengan niat kebetulan syahadat. Baik, kita telah memflashback pelajaran kita kemarin tentang syahadat. Sekarang saya mau nanya, apa hukumnya syahadat bagi orang Islam? Wajib. Kenapa syahadat itu wajib? Nabila. Kenapa syahadat itu wajib? Jawab. Jangan senyum-senyum. Ayo. Kenapa syahadat itu wajib bagi orang Islam? Kenapa yuk? Karena dia beragama Islam. Boleh seperti itu. Wajib itu karena kita berkata. Orang Islam itu, orang iman itu ketika berkata itu adalah orang yang jujur. Maka dari itu syahadat itu adalah sebagai salah satu rukun Islam yang wajib. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang sholat. Siapa yang hari ini nggak sholat subuh? Angkat tangan, jujur ya. Ya Allah, kenapa nggak sholat subuh? Hah? Tiduran. Kenapa nggak sholat subuh? Nabila? Hah? Siangan. Kamu kenapa nggak sholat subuh? Bangun siangan semua. Ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik pagi itu dunia dan seisinya itu akan kalah dengan qobliyah subuh. Ya. Kalau kita bayangin aja, kalian yang sholat subuh terus meninggalkan qobliyah subuh juga. Itu sama aja kalian meninggalkan dunia seisinya. Kalian kehilangan subuh apa kehilangan doi kalian? Subuh apa doi? Doi. Subuh itu berharga. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia itu meruntuhkan agama Islam. Karena tarokaha fakal akomaha. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita melakukan sholat sama saja kita membangun tiangnya agama, fondasinya agama. Kita akan kuat, akan kokoh, agamanya akan bagus. Kalau kita meninggalkan ya sama saja kita merubuhkan agama. Tiang kita rubuhin, makanya jadi nggak lurus iman kita. Karena ketika di akhirat nanti yang pertama kali dihisab oleh malaikat, ditanya oleh malaikat tentang apa? Sholat. Ayo, sholat subuh nggak? Nggak. Sama malaikat dijauhin. Kalau di dunia itu kesakitan. Kalau nanti kalau kubur sekali jepret, hancur badan.
dibuat lagi. Terus lapan terus. Ya, maka dari itu hukum sholat itu adalah wajib. Kenapa sholat itu wajib? Apakah sholat itu perintah dari Rasul? Bukan. Sholat itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Musa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad membawa agama Islam. Wahyu terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang sampai sekarang utuh, gak pernah diganti dalamnya. Itulah wahyu terbesar Nabi Muhammad. Zabur, Taurat, apalagi Injil yang sekarang isinya udah banyak versi. Versi ini, versi itu, versi ini, versi itu. Al-Quran gak ada versinya. Adanya bedanya terjemahan. Contoh terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Prancis, Inggris, Jepang, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk versi-versi tafsirannya, semua Al-Quran sama. Kurang lebih satu makna. Walaupun ada sedikit beda pendapat. Seperti itu. Ya, jadi tadi apa hukum sholat adalah wajib. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat, yang pertama kali dihisab di kubur itu adalah sholat. Sholat kamu gimana? Sholat kamu gimana? Baik atau enggak? Kalau sholat kita baik, maka perilaku kita akan juga baik. Sholat itu adalah mempengaruhi kehidupan seorang nanti. Toh misalkan bayi sholatnya buru-buru, Allahumma anta jalan, meminta salam. Yang penting gue selamat, udah sholat beres. Allahu Akbar, beres tinggi gaya, lain-lain, beres sampai lari-lari, ngambil kendal. Dulu kayak santai aja beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Ada zina ilah ilah wa yakuim wa akubillahi jamil. Makasih soalmu. Seperti itu. Karena segala dosa kita itu akan terhapus. Dosa kecil tapi ya akan terhapus dengan cara apa? Beristighfar. Gimana istighfarnya? Banyak istighfar. Ada yang astagfirullahaladzim, ada lagi subhanallah dan lain-lain. Yang penting kita adalah meminta ampunan kepada Allah dan memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, maka dari itu sholat itu adalah mempengaruhi hidup. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah kita dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Kalau kita baik, maka perilaku kita akan. Kalau sholat kita buruk, pas sholat subuh jam 8 kayak siapa? Maka akan buruk juga. Yang kedua adalah kita bagaimana caranya konsisten bisa melakukan sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, apalagi asar, habis itu maghrib, habis itu isya. Bagaimana cara kita memposisikan sholat kita seperti itu? Yang pertama, sholatnya dengan niat, bukan karena hati. Ada suatu cerita, seorang pemuda sholat di suatu tempat, lama banget itu imamnya, sampai gini dia, capek. Tapi ketika dia agak menyelidiki, ada seorang kakek tua yang benar-benar khusyuk, gak keras sama sekali menghayati. Bingunglah dia. Kakek tua, orang yang udah tua itu kuat, nggak gerak-gerak. Tapi yang muda gini, garuk sini. Akhirnya penasaran, ditanya lah dia, kakek, ya udah pernah. Kenapa kakek bisa tahan lama ya sholat? Tadi sudah lama banget. Ketahuilah bahwa aku berdiri karena iman, bukan karena tenaga kekuatan. Dia berdiri karena Allah, melaksanakan sholat karena Allah, niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kata 20 jam satu hari berdiri, kalau berdirinya karena iman kepada Allah, insya Allah akan kuat itu. Ya, jadi gunanya kita menjaga sholat itu, selain kita menjaga, kita harus melakukannya karena hati kita sendiri. Niatnya perbaiki dulu. Sholat pengen karena kemudian orang. Dia gue kayak orang alim, biasa
saya kayak orang alim, kayak pensi, pakai sorban. Perbaiki niat dulu. Karena yang tahu hati kecil kita, itu diri kita doang. Yang tahu niat kita tuh diri kita doang. Yang paling menguntungkan Allah yang tahu. Tapi untuk di dunia ini yang tahu cuma kita doang. Orang lain yang tahu hati kita. Emang saya tahu lah hati Mbak sekarang ngomongin apa. Mungkin kan dia ngomongin saya, apa sih Pak Hafiz? Kalau nerama datang sholat, kayak bener aja sholatnya. Nabi juga ngomong gila, apaan sih Pak Hafiz? Korek amat ngomongin sholat dan lain-lain. Kita nggak ada yang tahu hati manusia seperti apa. Makanya perbaiki dulu hatinya, perbaiki dulu pikirannya, imannya, baru melaksanakan sholat. Pak, saya nggak pernah baik Pak. Hati saya masih hancur, kepala saya pusing banyak pikiran. Berarti saya harus sholat dong. Jangan. Nggak gitu cara mikirnya. Justru dengan kita perlahan-lahan melakukan sholat itu akan memperbaiki semua kegiatan keseharian kita yang tadinya bangunnya pagi jam 8, tiba-tiba bangunnya jam 4. Yang tadinya kalau makannya banyak, gara-gara tahu sholat makannya sedang, karena kalau kekenyangan makan sholat jadi malas. Coba kalau kalian habis buka puasa makan banyak, habis itu suruh tarawih, mau nggak? Agak, untung ada kan tidur, terus scroll TikTok. Yang cowok main game, yang cewek mentok-mentok nyari jodoh di aplikasi. Itulah kecantikan teknologi sekarang yang bisa merubah otak manusia. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, coba. Bayu, kesimpulannya apa? Tetap tadi supaya saya jelaskan bahwa apa itu sholat. Menurut Bayu, sholat itu apa? Apa Bayu? Ayo, sholat itu apa? Oke, kalian tahu. Bila sholat itu bila. Apa menurut kamu tentang sholat? Jawabannya apa? Hah? Apa? Oh, tiang agama. Kamu, apa itu sholat? Menurut kamu? Tazkiyah. Apa sholat? Menurut tazkiyah, sholat itu apa sih? Apa faedahnya, gunanya apa buat sholat? Tadi yang bisa disampaikan. Kesimpulannya kayak apa? Ayo. Menjaga diri, merubah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tuh sholat itu salatnya kita tuh menyembah, berhadapan kepada Allah. Ada suatu karangan yang membuat ini, yang mana sholat itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tingkat derajat seseorang itu gak bakal nyampe ihsan susah. Yang mana anta budallaha ka'annaka tarahu fa'ilal takut tarahu fa'ilahu yaraka. Kita menyembah Allah, kita sholat sama Allah. Saat kita melihat ada Allah di depan kita. Walaupun kita nggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Itu sholat yang bagus. Kita sholat nih, Allahu Akbar. Seakan-akan Allah itu di depan kita, ngebayangin. Walaupun kita nggak melihat Allah yang benar-benar ada, tapi sesungguhnya Allah melihat kita. Pasti itu. Seperti itu. Makanya ketika sholat, bayangin Allah itu melihat kita, memperhatikan kita, melihat kita bagaimana gerakannya, khusyuknya, setianya, hatinya yang bersih. Hati kita kotor aja masih diterima nggak sama Allah? Terima. Allah Maha Maaf kok, Ghafurur Rahim. Bagaimana Allah nggak mau terima? Nah kita manusia biasa, musuhan dikit aja minta maaf nggak mau. Lah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang menciptakan kita itu mau. Apa derajat kita dengan Tuhan? Kagak ada. Antara langit bumi ini kalah. Nggak ada antara kalian itu masih makhluk kecil. Kita semua makhluk kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kesimpulannya adalah hukum sholat itu adalah wajib. Jangan pernah meninggalkan sholat. Mau sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya. Apalagi dua sholat ini yang paling malas dilakukan orang-orang mukmin. Dua sholat asar dan sholat isya. Itu yang paling males dilakukan orang mukmin di kala jamaah. Andai kalian tahu mereka bahwa sholat asar dan sholat isya itu adalah pahalanya banyak,
mereka akan rela merangkak walaupun harus kakinya nggak ada, merangkak ke masjid karena saking tahu besarnya pahala keduanya. Lagi subuh jangan tanya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Mobil, motor, Mr. Beast punya YouTube, kemarin ada channel baru yang kereta dijatuhin, itu bakal kalah sama rakaatul fajri 2 rakaat sebelum subuh. Makanya kalau yang perempuan ada yang mau ngelamar cowok, bekal kamu apa? Cowok jawab, bekal saya cuma 2 rakaat sebelum subuh. Apa kalian? Karena jawaban itu adalah jawaban yang paling istimewa di antara orang-orang lain. Kalau orang udah bilang bekal saya membina, mempelai anak bapak adalah 2 rakaat sebelum subuh. Apa 2 rakaat sebelum subuh? Dunia dan isinya yang gak ada harganya. Baik, bisa dipahami semuanya? Oke, baik, sebelum kita lihat kelas, saya akan update terlebih dahulu. Bayu, Rizky, Jawa, Zaskia, Nabila Wan, Nabila tuh. Oke, sesuai ya. Oke, baik teman-teman, anak-anak, kita telah menyelesaikan tugas kita. Kali ini makin tak sholat, nanti besok silakan dipelajari lagi, dalamin lagi. Semoga kalian sukses. Semoga kalian bisa selamat dunia dan akhirat. Mungkin dari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.